Ada sedikit perubahan suasana hati di puncak gunung setelah penampilan pemuda berjubah hitam. Sosok hitam yang berdiri di belakang Xiao Li juga mengalihkan pandangan mereka ke belakang. Pada saat ini, suasana sepi yang asli menjadi benar-benar sepi. Jenis tekanan yang tidak biasa menutupi puncak gunung. Bahkan raungan binatang ajaib di hutan telah benar-benar lenyap hari ini. Tai Wu, Su Mei, dan Old Yinggu diam-diam terpesona di hati mereka ketika mereka melihat pemuda berjubah hitam yang tersenyum itu. Mereka menggambar sedikit senyum di wajah mereka. Meskipun usia para pemuda ini mungkin tampak jauh lebih muda dari mereka mengalami kesulitan mempertahankan kedamaian mutlak di depannya meskipun karakter kejam mereka, yang telah diasah di Black Corner Region. Ini karena mereka semua tahu dengan jelas bahwa itu pemuda dengan senyum hangat ini telah menyebabkan seorang elit Dou Huang dan seorang ahli dengan setengah kaki ke kelas Dou Zong dari Black Corner District, mati dengan cara yang menyedihkan. Oleh karena itu, mereka mungkin dapat berbicara dengan cara yang ceria dan lucu di depan wajah Xiao Li yang dingin dan acuh tak acuh, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menarik perhatian mereka di depan pemuda yang tersenyum ini, tidak berani meremehkannya sedikit pun. Kamu akhirnya bergegas. Kemungkinan hanya Xiao Li yang tidak terpengaruh. Oleh karena itu, dia mengabaikan sedikit perubahan di atmosfer dan menjadi orang pertama yang berbicara sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia segera menunjuk Lin Yan, Zian, dan 3 orang lainnya di belakangnya dan menyeringai, kamu juga harus mengenali mereka. Mereka semua adalah temanku dan dapat dianggap sebagai pelayan yang aku kumpulkan kali ini. Xiao Li sedikit senang saat mendengar ini. Dengan visinya, dia secara alami dapat melihat bahwa Lin Yan dan yang lainnya semuanya cukup kuat. Zian itu, yang penampilan luarnya adalah seorang gadis kecil, bahkan membuatnya merasa tidak bisa melihat melalui dirinya. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang Xiao Li hanya rasakan untuk Xiao Yan dan gadis kecil yang sangat impulsif ini yang sepertinya diukir dari batu giok di antara kelas Do Wang. Kelima orang ini adalah ahli yang telah saya kumpulkan dari dalam Black Corner Region beberapa waktu sebelumnya. Semua kekuatan mereka ada di kelas Do Wang. Xiao Li berbicara sambil tersenyum sambil menunjuk kelima sosok manusia yang tubuhnya berdiri tegak seperti tombak di lereng saat mereka memancarkan aura yang tajam dan tegas. Aye, lumayan. Tatapan Xiao Yan menyapu 5 sosok manusia. Dia mengangguk puas. Kekuatan kelima pria ini ada di sekitar kekuatan 6 bintang Do Wang. Mereka dapat dianggap pria yang kuat bahkan ketika ditempatkan di seluruh Black Corner Region. Menurut harapan Xiao Yan, tampaknya kekuatan mereka cukup untuk bersaing dengan apa yang disebut 10 kuat di Kekaisaran Magia. Salam untuk Kepala Xiao. Pasukan dingin, wajah tegas mengungkapkan senyum agak kaku di wajah mereka saat mereka berteriak pada benjolan saat mereka melihat Xiao Yan mendongak. Orang-orang ini semua adalah sosok yang sangat berduri di Black Corner Region. Namun demikian, mereka tidak berani meremehkan Xiao Yan, yang telah membunuh Fen Lao dari Sekte Darah dan Kaisar Obat Han Feng. Kekuatan dihormati di Black Corner Region. Poin ini telah tertanam kuat di tulang seseorang. Oleh karena itu, mereka mungkin bisa menghadapi Xiao Li dengan acuh tak acuh tapi mereka harus meninggalkan kesombongan di hati mereka dan dengan hati-hati menangani situasi saat mereka berada di depan Xiao Yan. Haha, Xiao Yan akan mengingat bantuan semua orang dalam membantuku dan pasti akan memberi semua orang hadiah yang memuaskan begitu kita berhasil. Xiao Yan tersenyum, memegang kedua tangannya dan berbicara. Dalam hatinya, dia jelas mengerti bahwa itu wajar jika orang-orang ini menginginkan hadiah yang cukup kaya bagi mereka untuk dapat mengambil risiko menyinggung musuh besar seperti Misty Cloud Sect untuk membantunya. Oleh karena itu, mengucapkan kata-kata terima kasih tidak dapat menginspirasi orang lain sebanyak kalimat seperti itu. Seperti yang diharapkan. Kegembiraan segera melompat di wajah pasangan elit Do Wang setelah mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Mereka telah mengambil risiko besar karena status Xiao Yan sebagai alkemis level 6. Jika mereka bisa membiarkan Xiao Yan berhutang budi kepada mereka, hadiah mereka tentu saja akan kaya di luar imajinasi mereka. Selama Kepala Xiao memberi perintah, kita akan membunuh Sekte Mystic Cloud sampai darah membentuk sungai tidak peduli seberapa kuat sekte yang mengganggu itu. Selain antusias, kata-kata haus darah yang unik untuk Black Corner Region dipancarkan dari mulut beberapa anggota Do Wang.
Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menekan telapak tangannya di udara kosong dan menenangkannya. Setelah itu, dia segera berbalik untuk melihat Old Yinggu, Su Mei, dan Wu Tai. Beberapa saat kemudian, tatapannya beralih ke para ahli dari 3 faksimili di puncak pohon. Detak jantung Old Yinggu dan 2 lainnya meningkat sedikit saat mereka melihat tatapan Xiao Yan mendongak. Mereka dapat berbicara tanpa pandang bulu di hadapan Xiao Li. Namun, di depan yang pertama, mereka selalu merasakan tekanan yang sulit untuk dijelaskan. Tekanan semacam ini menyebabkan mereka merasa sangat tidak nyaman. Batuk, kepala Xiao, perjalanan ke Kekaisaran Magia kali ini bisa dikatakan sangat lama. Hanya perjalanan ke sana dan kembali akan memakan waktu beberapa bulan tanpa menyebutkan waktu ekstra yang dibutuhkan untuk itu. Anda juga harus menyadari situasi di dalam Black Corner Region. Ada sejumlah orang tak dikenal yang menatap properti kami. Jika kita tidak meninggalkan kekuatan yang agak kuat di faksi kita, kemungkinan kita tidak akan memiliki apa-apa. Old Yinggu sepertinya merasakan kerutan di dahi Xiao Yan saat dia mengeluarkan batuk kering dan buru-buru berbicara. Saat dia berbicara, dia juga diam-diam melirik Ratu Medusa yang anggun, yang berdiri tidak jauh di belakang Xiao Yan. Dia hanya menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia tidak menemukan gerakan yang tidak biasa di sisi lain. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini. Dia segera berkata, kalian bertiga telah memenuhi kesepakatan kami pada saat itu dengan bepergian secara langsung. Xiao Yan secara alami tidak akan menyalahkanmu untuk apapun. Old Yinggu dan yang lainnya diam-diam melepaskan batu-batu besar yang tergantung di hati mereka setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka khawatir tentang situasi sulit seperti apa yang akan mereka hadapi saat Xiao Yan menuntut agar mereka mengirim lebih banyak orang. Namun, hati mereka bertiga sekali lagi terangkat dalam kalimat Xiao Yan berikutnya. Kalian bertiga harus tahu bahwa ada bahaya dalam operasi ini. Terlebih lagi, masalah ini sangat penting bagi Xiao Yan. Oleh karena itu, saya harap kalian bertiga tidak akan mengambil sikap acak mengirim masalah ketika Anda melawan sekte Mystic Laut. Sebaliknya, Xiao Yan tersenyum tipis tapi kilatan tajam dan keras melintas di matanya yang hitam pekat. Suaranya yang tenang juga menambah dingin. Meskipun semuanya sedang dipersiapkan, Xiao Yan jelas memahami Old Yinggu dan rekan-rekan lainnya. Jika dia tidak mengetuk dan mengguncang mereka sedikit, kemungkinan mereka benar-benar akan memainkan beberapa trik dengan tenang. Itu seperti yang dia katakan. Perjalanan kembali ke Kekaisaran MAMA benar-benar terlalu penting baginya. Dia tidak akan membiarkan kesalahan kecil menyebabkan dia kehilangan segalanya. Xiao Yan secara alami tidak akan berbelas kasihan kepada siapapun yang akan mengganggu pelaksanaan rencananya. Saat ini dia bukan lagi pemuda bodoh seperti dulu. Old Yinggu, Su Mei, dan Tai Wu juga memahami peringatan dan kedinginan dalam suara Xiao Yan. Ekspresi mereka segera berubah sedikit. Old Yinggu tertawa terbahak-bahak dan yang pertama membuka mulutnya untuk berbicara, Kepala Xiao, yakinlah bahwa karena kami telah berjanji untuk membantu Anda, kami semua berada di perahu yang sama. Kami pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti memahat perahu dan tenggelam bersama. Bagi tentu saja yang terbaik adalah cara ini. Setelah masalah berhasil, Xiao Yan pasti akan menyerahkan hadiah yang kalian semua inginkan. Tidak akan ada penundaan. Senyum hangat sekali lagi muncul di wajah Xiao Yan saat dia perlahan berbicara setelah mendengar ini. Mereka bertiga menemani Xiao Yan sambil tersenyum saat melihat bagaimana wajah terakhir berubah secepat membalik buku. Namun, mereka diam-diam merentangkan lidah mereka di dalam hati mereka. Dengan cara apa orang ini bertindak seperti dia berusia 20 tahun ketika dia berurusan dengan masalah? Dia hampir tidak berbeda dari rubah tua yang telah berkerumun selama setengah hidup mereka. Xiao Yan hanya berbalik setelah mengguncang ketiga orang itu. Kedua hati mereka berbagi pikiran yang sama saat mereka tersenyum satu sama lain. Rute ke Kekaisaran Magia kali ini sangat jauh. Tidak mungkin bahkan seorang ahli Do Uang menggunakan sayap Douki untuk bergegas dan menutupi jarak. Selain itu, ada cukup banyak teman sekelas Douling bersama kami. Xiao Li akhirnya membuka mulutnya dan berbicara setelah melihat Xiao Yan benar-benar menstabilkan situasi. Xiao Yan mengangguk sedikit. Pada saat itu, ia juga menghabiskan banyak waktu bepergian dari Kekaisaran Magia ke wilayah Black Corner. Dia secara alami mengerti seberapa jauh perjalanan di antara keduanya.
Dengan kekuatannya saat ini, dia perlu istirahat beberapa kali untuk menyelesaikannya. Keke, jika kita berjalan di tanah menuju kekaisaran Magia, kemungkinan kita tidak akan bisa tiba dalam setengah tahun. Xiao Li tertawa. Dia segera meniup peluit tajam dengan mulutnya. Ketika peluit berbunyi, raungan rendah dan dalam dari binatang itu segera terdengar. Setelah itu, ribuan burung lepas landas dari hutan ketika 10 hewan ajaib ganas mengepakkan sayap daging besar mereka, membawa gelombang angin liar saat mereka dengan cepat naik ke puncak gunung dan mengeluarkan raungan rendah binatang buas ke arah Xiao Li. 10 binatang elang macan ini semuanya adalah tahap 4 sejati dari binatang ajaib. Mereka tidak hanya kekerasan tetapi mereka juga berspesialisasi dalam terbang jarak yang sangat jauh. Namun, hal-hal ini terlalu sombong untuk dijinakkan. Saya telah menghabiskan harga yang cukup layak untuk menukarnya dari Beast Taming Gate. Xiao Li tersenyum dan berbicara sambil menunjuk ke 10 magical beast berukuran besar yang tampak seperti harimau dan elang. Magic Beast tahap 4, ya. Xiao Yan merasa sedikit terkejut saat mendengar ini. Bukankah itu berarti 10 Tiger Eagle Beast ini setara dengan 10 Douling yang kuat? Semua hal yang kami butuhkan selama bertahun-tahun telah diatur. Kita bisa mulai terbang menuju MAMA Empire kapan saja. Xiao Li tersenyum. Tatapan itu samar-samar mengungkapkan panas dan kecemasan liar. Sejak itu terjadi, Xiao Yan menyeringai. Panas yang tidak biasa juga melonjak di matanya yang hitam pekat saat suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras. Apa yang masih kita tunggu? Semua orang, dapatkan Tiger Eagle Beast segera. Kami akan bergegas ke Kekaisaran Magia mulai hari ini. Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar saat lebih dari 100 tokoh hitam, berdiri seperti tiang kayu di lereng gunung, mulai bergegas maju. Mereka segera mendarat di Tiger Eagle Beast yang merayap di tanah. Para ahli dari Sekte Langit Gelap dan 2 faksi lainnya juga bergegas ke binatang terbang yang berlama-lama di udara. Xiao Li menunggu semua orang mengambil posisi sebelum mulutnya sekali lagi mengeluarkan peluit tajam. Segera, 10 binatang ajaib elang harimau berdiri dengan raungan rendah. Mereka mengepakkan sayap lebar mereka, membawa binatang buas saat mereka perlahan naik ke langit. Angin liar mulai terbentuk di langit. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menyaksikan 10 hewan ajaib terbang besar dan perasaan panas mendidih tiba-tiba melonjak di dadanya. Dengan teriakan rencana, dia mengepakkan sayap api hijau giok di punggungnya dan segera bergegas menuju kepala besar Tiger Eagle Beast dengan cara seperti kilat. Ratu Medusa, Xiao Li, dan yang lainnya dengan cepat bergegas dari belakangnya. Xiao Yan berdiri di atas kepala Tiger Eagle Beast. Angin yang bertiup dari depan menyebabkan pakaiannya berkibar. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tanah yang lebih kecil sebelum perlahan mengangkatnya lagi. Matanya menatap ke langit utara jauh. Sudut mulutnya perlahan ditarik menjadi senyum hitam dan dingin. Kekaisaran Magia, Sekte Awan Berkabut, Xiao Yan telah kembali.